Baik mahasiswa semuanya, selamat datang di kelas Rekayasa Pondasi 2. Kali ini kita akan membahas tentang turap di angkur ya. Jadi sebelumnya bahasan kita tentang turap itu tanpa menggunakan angkur. Nah, sekarang bagaimana kalau turapnya kita angkur? Kenapa turap kita pilih di angkur? Itu apa alasannya? Nah, sini ya. Jadi ketika kita menemukan timbunan tanah yang melewati 6 meter, maka akan lebih ekonomis jika kita mengikat turap di bagian ujung atas turap, bisa dengan plat angkur, dinding angkur, atau tiang angkur, gitu ya. Nah, ini untuk memperkecil atau meminimalkan kedalaman yang dibutuhkan. Angkur ini diambil gitu ya, diambil sebagai alternatif untuk meminimalkan kedalaman yang dibutuhkan turap dan mengurangi dimensi turap pada dimensi penampang turap dan berat turap yang dibutuhkan, sehingga lebih ekonomis. Karena kalau misalkan dimensi yang dibutuhkan lebih tebal, otomatis harganya juga akan lebih mahal. Nah, ini salah satu cara itu yaitu memasang angkur di bagian atas turap, sehingga kedalaman yang dibutuhkan, kedalaman pancang turap gitu ya, dibutuhkan juga lebih pendek. Kemudian dimensi turap juga lebih ringan gitu. Jadi sehingga mengurangi biaya yang dibutuhkan ya, efisiensi bahaya, memperekonomis, jadi lebih ekonomis gitu. Oke, dalam perhitungannya ini untuk desain turap menggunakan angkur, kita ada dua asumsi ya di sini, yaitu menggunakan metode free earth support dan fixed earth support. Apa itu free earth support dan fixed earth support? Ini ya, kalau digambarkan seperti ini. Yang A adalah free earth support, yang B fixed earth support. B, free earth support itu menganggap di bagian dasar turap ini adalah bebas bergerak, jadi dianggap sendi, sehingga momen yang terjadi adalah seperti ini gitu ya. Kemudian deflection turapnya bisa dilihat seperti ini. Ini D, kebutuhan kedalaman pancang turap. Nah, kemudian untuk fixed earth support, nah ini, jadi di bawah turap ini dianggap sebagai jepit ya. Asumsinya bagian dasar turap jepit, sehingga momen yang terjadi adalah seperti gambar B ini. Jadi momen maksimumnya ini ya. Itu. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah menggunakan metode free earth support. Oke. Untuk metode free earth support ini biasanya hasil perhitungannya D yang dibutuhkannya lebih kecil, sedangkan untuk fixed earth daripada menggunakan metode fixed earth. Jadi kalau untuk fixed earth itu lebih aman, hasil desainnya lebih aman daripada yang free earth, karena hasil dalaman pancangnya yang dihasilkan biasanya lebih dalam ya, lebih besar. Oke. Jadi kalau gambar diagram free earth support untuk diagram tekanan tanah yang
yang terjadi pada turap yang dipancang pada lapisan tanah pasir adalah seperti ini ya, seperti sebelumnya. Ini kemudian ada di sini gaya angkur F, dan ini diagram tekanan yang terjadi pada lapisan tanah pasir dengan parameter tanah yang diketahui, pasir, gamma ya, sudut geser, gamma saturate. Nah, kita hitung berapa sigma 1, sigma 2, sigma 8 ya. Di sini hitung dulu sigma 1, sigma 2, sigma 8. Dan sebelum melangkah kita tentukan dulu, karena yang dihitung adalah gaya lateral ya. Berarti koefisien tekanan tanah aktif dan pasifnya kita harus hitung. Nah, jadi kita lihat ya, pada kedalaman ZL1 maka besarnya tegangan di kedalaman L1 adalah tekanan tanah adalah gamma L1 kali KA. Ini ya. Kemudian untuk kedalaman sampai L2, L1 plus L2 sampai sini, tekanan tanahnya sigma 2 adalah gamma L1 ditambah gamma aksen L2 kali KA. Nah, pada kedalaman ini tekanan tanahnya berada pada kondisi 0, maka akan diperoleh L3 dari ini. L3 dicari menggunakan rumus ini ya, sigma 2 gamma aksen Kp min Ka. Ya, ini penurunan rumusnya sudah dilakukan di pembahasan sebelumnya ya, untuk turap pada lapisan tanah pasir ya, dengan menggunakan keseimbangan momen di sini. Oke, dengan menggunakan bukan keseimbangan momen ya, jadi menggunakan bahwa resultan tegangan tanah di titik atau di kedalaman L3 dari dredge line itu adalah sama dengan 0. Nah, di sini nanti diperoleh L3 nya adalah ini ya, sudah dibahas di pembahasan sebelumnya. Oke. Kemudian untuk sigma 8 atau yang di dasar ya. Nah, ini menggunakan perbandingan segitiga. Jadi perbandingan ini dengan ini adalah sama dengan L4, L3 dan L per L4. Jadi diperoleh sigma 8 adalah gamma aksen Kp min Ka kali L4, dimana ya, sigma berapa tadi? Sigma 2 per L3 itu gamma aksen Kp min Ka. Nah, ini adalah sama dengan perbandingan segitiganya sigma 8 per L4 gitu ya. Ini asalnya dari sini. Oke, kemudian dari setelah sigma 8 persamaan sigma 8 diperoleh, kita lanjutkan ke
ke perhitungan keseimbangan turap ya. Jadi keseimbangan gaya-gaya horizontalnya sama dengan 0 dan keseimbangan momen terhadap O sama dengan 0. O itu ada di titik dimana lokasi angkur diletakkan. Nah, kalau sebelumnya, kalau tanpa angkur kita ambil momen di dasar. Nah, kalau sudah ada angkur, ambil momennya di O gitu ya. Kemudian setelah ambil momen di O, yaitu itu lokasi kedalaman posisi tie rod atau pengikat angkur. Kemudian nah, lanjut keseimbangan gaya-gaya horizontal tadi ya. Jadi gaya-gaya horizontal yang bekerja tadi ya. Jadi yang bekerja ini gaya-gaya horizontalnya adalah pertama ada gaya angkur ya, kemudian ada gaya P yang sebagai wakil dari diagram tegangan ACDE, dan kemudian ada diagram tegangan gaya yang diwakili oleh diagram tegangan EFB ya. Nah, EFB luasnya berapa? Setengah sigma 8 kali L4. Jadi kalau resultan gayanya kita hitung luas diagram tekanan ACDE dikurangi luas EBF dikurangi gaya angkur. Dari sini sama dengan 0 keseimbangan gayanya. Tadi yang EBF adalah setengah sigma 8 kali L4. Nah, ini P adalah luas diagram ACDE. Jadi hitungan luas trapesium ACDE sama dengan 0. Jadi hitung dulu P-nya dengan sebagai luas dari diagram ACDE. P itu sama dengan, kalau kita ini P sama dengan luasnya berapa? Trapesium ACDE setengah L1 tambah L2 tambah L3 dikali sigma 1 tambah sigma 2 gitu ya. Kemudian nah, dari sini keseimbangan gaya-gaya sama dengan 0, maka akan diperoleh gaya angkur. Tuh. Ya, angkur ya. Dimana P sudah diketahui, sigma gamma aksen diketahui, yang belum diketahui adalah L4 gitu ya. Jadi harus dicari dulu L4-nya. Nah, untuk mencari L4 kita gunakan keseimbangan momen di O ya, O aksen ini. Keseimbangan momen di O itu adalah berapa momen gaya-gaya tersebut ke O. Jadi gaya dikali jarak ke O. Jadi kalau ini min P kali L1 tambah L2 ditambah L3. Kita lihat diagramnya ya. Nah, ini karena arahnya ke sini, ini anggap arah negatifnya. Jaraknya berapa ke O? Jaraknya adalah L1, jarak dari sini dikurangi Z bar, dari sini ke sini dikurangi
Z bar dikurangi L1. Nah, Z barnya dicari dulu ya, dengan menggunakan keseimbangan gaya berat di titik E untuk diagram tekanan bentuk ACDE. Ini perhitungan Z bar sudah dibahas juga ya di pembahasan sebelumnya ya. Momen keseimbangan di E ya, dengan konsep momen keseimbangan di E. Ini sudah paham harusnya, karena sudah dibahas di pembahasan sebelumnya. Z barnya sudah dicari, P-nya sudah dicari ya. Kemudian tinggal dicari keseimbangan momen di O. Nah, tadi ya, ini jaraknya. Kemudian yang kedua adalah dari nah yang kedua adalah setengah gamma aksen Kp min Ka. Ya, ini kali L4 kuadrat jadi jaraknya, yaitu L2 ditambah L2 kecil ditambah L2 yang besar plus L3 ditambah 2/3 L4 sama dengan 0. Dari sini yang belum diketahui adalah L4, semua sudah ada nilainya, kemudian tinggal dimasukkan P, Z bar ya, kemudian jarak L1, L2, L3, L1 kecil, L2 kecil sudah diketahui, sehingga persamaan menjadi dalam L4, yaitu L4 pangkat 3, kemudian derajat paling tinggi ya L4 pangkat 3 tambah 100,5 L4 kuadrat kali L2 plus L2 besar plus L3, semua sudah diketahui. Ini adalah nanti konstanta, tinggal dicari dengan trial error, nanti dapat L4. Nah, dari L4 ini kita cari berapa D teoretikalnya dengan dijumlahkan dengan L3 dan plus L4 ya. Dari sini kita hitung D aktual. Nah, dari L4 ini kita juga bisa hitung berapa gaya angkur yang dibutuhkan ya, tinggal masukkan ke sini. Nah, dengan demikian gaya angkur dan kedalaman pancang turap sudah bisa kita hitung, bisa analisis. Setelah itu kita menghitung momen maksimum ya. Jadi tadi sudah dijelaskan momen maksimum itu terjadi di area antara ini dan ini gitu ya. Kalau gambarnya kan sudah digambarkan tadi di awal bahwa momen maksimum itu seperti ini. Kalau untuk untuk pre-earth support method, nah, ini berada antara kedalaman setelah L1 ya, setelah L1 sampai dan L2, jadi ada di sini. Nah, dari sini kita harus cari jarak posisi momen maksimumnya itu di mana gitu ya. Nah, di sini jarak titiknya itu kita asumsikan dengan kedalaman Z.
Nah, dari situ kita hitung kedalaman Z-nya, kita cari dengan melalui keseimbangan gaya-gaya yang bekerja di area momen maksimum. Jadi momen maksimum terjadi jika resultan gaya geser di titik tersebut sama dengan 0, gitu ya konsep strukturnya. Nah, ini gaya-gaya yang bekerja pada kedalaman Z ini adalah bisa dinyatakan seperti ini. Jadi itu dinyatakan dengan gaya-gaya akibat tekanan tanah, yaitu ini. Kemudian ada gaya angkur. Nah, ini akibat tekanan tanah di area setelah muka air tanah ya. Jadi kalau kita lihat grafiknya nanti, nah ini gaya-gaya akibat pada turap itu ya, sampai kedalaman titik ini itu gaya akibat tekanan tanah pada turap. Kemudian ada gaya angkur. Nah, jadi gaya-gaya yang bekerja itu adalah pertama ini gaya tekan akibat tekanan tanah di atas muka air tanah, kemudian ditambah gaya tekan tanah di setelah kedalaman muka air tanah. Ini harus kita cari ini sigma 1 ya, sama, dan ini tingginya adalah Z dikurangi L1. Nah, sedangkan yang ini lebarnya untuk yang area ini adalah gamma aksen kali tinggi ya, Z dikurangi L1 kali KA. Sehingga gaya-gaya tekan yang terjadi itu akibat ini, kemudian ini, dan ini. Nah, dari sini resultan gaya-gaya tekan kemudian dijumlahkan, nah paling dapat teroleh ini ya. Nah, ini jadi pertama adalah gaya akibat tekanan tanah, yaitu setengah sigma 1 L1 dikurangi gaya angkur. Kemudian yang kedua adalah sigma 1 kali Z min L1, ini area yang di bawah muka air tanah ya. Oke, di sini kalau lihat nih, area ini adalah gamma 1 kali Z dikurangi L1 ya. Kemudian yang kedua adalah yang segitiga kecil ini, dimana alasnya gamma aksen Z dikurangi L1 kali KA kali tingginya. Jadi setengah alas kali tinggi setengah gamma aksen Z dikurangi ini ya, setengah KA gamma aksen Z dikurangi L1 kali tingginya Z dikurangi L1 juga. Jadi ini adalah resultan gaya-gaya pada titik momen maksimum itu harus sama dengan 0 ya, karena resultan gaya geser di titik terjadinya momen maksimum adalah sama dengan 0. Itu konsep strukturnya. Sehingga dari sini kalau kita sama dengan 0, nilai Z ini dari persamaan ini bisa kita cari ya. Setelah dapat Z bisa kita hitung berapa momen maksimumnya. Nah, kalau sudah dapat Z kita hitung momen maksimumnya. Nah, gayanya untuk yang bagian ini ya, jaraknya ke posisi momen maksimum tadi, yaitu Z tadi.
dari kedalaman dari permukaan ya. Jadi jaraknya adalah Z dikurangi L 1 ditambah L1/3 gitu ya. Nah ini jarak yang pertama ini. Jadi gaya ini terhadap ini ya, jarak dari gaya yang pertama ini ke titik dimana momen maksimum terjadi. Yang kedua adalah ini ke sini. Ini adalah jaraknya Z min L1/2. Ini yang kedua sigma 1 nah ini karena jaraknya Z min L1/2 tinggal dikuadratkan per 2. Kemudian yang F jaraknya dari dari posisi angkur adalah Z dikurangi L1 ditambah L2 itu ya. Kemudian yang ini untuk yang ini setengah KA gamma aksen. Nah jaraknya adalah karena di situ adalah segitiga, jadi dikali Z min L1/3. Jadi adalah kalau dikalikan jarak setengah KA gamma aksen ya, Z dikurangi L1/3/3. Nah ini adalah perhitungan untuk momen maksimumnya. Jadi semua sudah diketahui nilai-nilainya, tinggal dimasukkan nilainya ya, jaraknya dan nilainya, didapat momen maksimum. Nah dari situ. Nah ini adalah contoh soal untuk latihan bagaimana mendesain turap di angkur. Nah di sini diketahui dengan untuk kondisi seperti gambar ini ya. Ini L1-nya diketahui, L2 diketahui, L1 kecil diketahui, L2 kecil diketahui, parameter tanah seperti gamma, sudut geser, gamma saturate diketahui. Nah dari situ dihitung berapa besar D-nya ya, kedalaman panjang turapnya berapa berdasarkan tadi ya rumus-rumus yang sudah diturunkan. Dari harus kita cari dulu nilai jarak L4-nya. Nah dari situ kita hitung D teoritis, kemudian kita dapatkan D aktual 1,3D, diambil 1,3D. Setelah itu berapa gaya angkur yang diperlukan, persatuan panjang dinding. Nah gaya angkur kalau L4 sudah diketahui, tinggal dimasukkan ke rumus gaya angkur yang sudah diturunkan tadi. Setelah itu baru menghitung momen maksimumnya berapa ya. Jadi itu perhitungan analisis untuk turap di angkur yang dipancang pada lapisan tanah pasir dengan menggunakan metode free earth method ya.
Jadi nanti untuk latihannya hitung dulu kedalaman teoritis, kemudian daya angkurnya, baru momen maksimumnya hitung berapa. Ya, demikian pertemuan hari ini. Nanti dilanjutkan untuk pembahasan desain turap di angkur menggunakan fixed earth method. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.